Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video sebelumnya? Apakah kalian setuju jika film tersebut dibuatkan sequelnya? Ya minimal sebagai pengganti Pirates of Caribbean. Sepertinya cocok ya. Silahkan berkomentar supaya saya bisa tahu bagaimana pendapat kalian. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Outside the Wire. Adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah tahun 2021, garapan sutradara Mikael Hafstrom dengan naskahnya ditulis oleh Rob Yescombe. Film yang berdurasi 1 jam 55 menit ini dibintangi oleh Anthony Mackie sekaligus sebagai produsernya, Damson Idris, Emily Beecham, Michael Kelly, dan juga menampilkan Pillow Asbeck. Masih belum bosan mendengar suara saya kan? Sama halnya seperti saya yang tak bosan-bosan mengingatkan untuk selalu menonton video ini sampai habis. Karena di akhir video ada segmen penjelasan yang sayang jika dilewatkan. Baik, tidak usah panjang-panjang lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang kejadian di masa depan, tepatnya 15 tahun yang akan datang, di mana meletusnya perang saudara yang sangat brutal di Eropa Timur. Pasukan Amerika ditempatkan sebagai penjaga perdamaian di sana di sebuah perbatasan bebas hukum, sebuah perbatasan yang dikuasai oleh kriminal bengis yang berjulukan hantu karena sangat jarang diketahui keberadaannya. Pria itu bernama Victor Koval. Untuk melawan kekuatan Victor yang terus berkembang, Pentagon mengerahkan pasukan robot yang disebut dengan GUMS guna menjalankan tugas pertamanya. Pertempuran yang terjadi cukup sengit sehingga membuat tentara US dalam keadaan terpojok dan dua orang prajurit muda sedang terjebak di tengah-tengah gempuran para milisi. Seorang pilot drone profesional bernama Letnan Thomas Harp melihat kondisi yang semakin memburuk, ditambah lagi datangnya sebuah mobil yang ternyata adalah bala bantuan musuh. Untuk beraksi dengan drone-nya, Thomas membutuhkan izin dari mulai Sergeant Miller yang berada di lapangan memimpin pasukan Rattlesnake hingga atasannya sendiri yaitu Kapten Bryden. Tidak ada seorang pun yang mengizinkan drone Rolling Thunder milik Thomas menembakkan rudalnya. Namun Thomas dengan berani mengabaikan larangan tersebut dan akhirnya serangan rudal menewaskan dua prajurit malang yang terjebak di medan tempur. Akibat kecerobohannya ini, Thomas hampir saja diseret ke persidangan militer. Namun Kapten Bryden membelanya dengan menimbang semua prestasi yang telah dicapai Thomas hingga kini. Akhirnya sang letnan dipindah tugaskan di bawah Kapten Leo yang berada di Camp Nathaniel, yang mana itu berada di wilayah perang. Ini merupakan hal baru bagi Thomas, karena sebelumnya dia tidak pernah ditempatkan langsung di medan perang. Setibanya di sana, dia bisa melihat GUMS secara langsung dan merasakan bagaimana semangatnya para tentara di lapangan. Kolonel Eckhart telah mengetahui apa yang dilakukan Thomas, dan itu merupakan tindakan yang sulit untuk diterima. Blok 13 dan ikuti musiknya. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Eckhart untuk bisa bertemu dengan Kapten Leo, dan sebuah peringatan serius dari Eckhart bahwa Leo itu berbeda dari kita. Ternyata tempat yang dimaksud oleh kolonel adalah gudang GUMS. Setelah mengikuti suara dari musik klasik, akhirnya Thomas menemukan Kapten Leo. Sangat mengejutkan, pria itu tidak hanya mengetahui rekam jejak Thomas, tapi juga bahkan mengetahui nama tunangan dan lokasi yang menjadi tempat Thomas akan menikah. Leo terlihat seperti seorang intendant yang mengurusi bahan makanan, tapi dia sebenarnya adalah seorang pemburu hantu, atau dikenal dengan MARSOC, Marine Special Operation. Hantu yang dimaksud di sini adalah Victor Koval, sang pemimpin Krasny, sebuah gerakan yang mendapat dukungan dari Rusia karena berupaya untuk kembali menyatukan Ukraina ke Rusia. Sedangkan lawan mereka adalah para pemberontak milisi yang dibentuk untuk membela kemerdekaan Ukraina. Victor tidak segan-segan melakukan genosida dengan senjata nuklir. Ya, menurut Intel, Victor adalah orang yang bertanggung jawab atas meledaknya bom di Kiev dengan menggunakan uranium milik Rusia. Ledakan itu menyebabkan 25.000 orang tewas. Informasi lain juga menyebutkan Koval ingin menguasai sistem perimeter, merupakan sistem yang bekerja secara otomatis untuk mengirimkan nuklir sebagai serangan balasan dari Rusia. Entah kegilaan apa yang akan dilakukan Koval, tapi yang pasti itu akan mengancam dunia.
Mereka pun bersiap untuk mengantarkan vaksin ke rumah sakit karena virus kolera telah menyebar dengan cepat di luar sana. Baru setelah itu mereka akan menemui informan Leo yang akan memberitahukan rencana Victor Koval selanjutnya. Alangkah terkejutnya Thomas ketika melihat tubuh Leo yang berubah. Ternyata pria itu adalah bioteknologi generasi keempat dan dia membutuhkan kepercayaan dari Thomas untuk menjadi asistennya di medan tempur. Secara tiba-tiba Miller dan pasukannya menyeret Thomas dan menghajarnya karena dianggap sebagai orang yang membunuh rekan mereka. Tidak ada perlawanan, bahkan maaf pun tak terucap. Karena bagaimanapun, semua itu tidak akan membuat dua prajurit malang yang telah tewas hidup kembali. Leo adalah prototipe dan hanya itu yang bisa dijelaskan saat ini. Tapi walaupun bukan manusia, Leo memerintahkan Thomas untuk tetap menghormatinya seperti komandan yang lain. Perjalanan mereka keluar dari markas menuju ke rumah sakit mengalami hambatan akibat sebuah truk yang membawa bantuan mengalami kecelakaan. Sempat terjadi ketegangan antara milisi dan para tentara US. Untungnya Leo bisa meredam ketegangan itu sehingga milisi bisa kembali mengumpulkan bantuan dan tentara bisa membawa mayat rekan mereka yang gugur akibat kecelakaan. Tiba-tiba saja terdengar teriakan dan sesaat kemudian mereka semua, baik tentara maupun milisi, ditembaki oleh kelompok Kresny. Karena Leo tidak memiliki banyak waktu, dia menyerahkan urusan Kresny kepada Miller. Sang kapten memutuskan untuk berjalan menuju ke sebuah penampungan, yaitu Damas. Ternyata, Leo menjalankan misi tersebut tanpa diketahui oleh Miller, bahkan Eckhart. Perang adalah sesuatu yang buruk, bahkan terkadang kita harus menjadi kotor demi membuat suatu perubahan yang baik. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di Damas. Terlihat ada seorang misterius yang sejak tadi terus mengintai. Setelah Leo menyerahkan vaksinnya, pria itu langsung beraksi. Dengan senjata canggihnya, dia berusaha membunuh Leo dan Thomas. Namun itu tidak berlangsung lama, karena tembakan Leo yang sangat jitu langsung mengenai leher pria misterius yang menganggap militer Amerika sebagai babi. Leo pun memberikan sedikit siksaan sambil mengorek informasi. Sayangnya pria misterius tetap bungkam sehingga Leo menyerahkannya kepada kelompok milisi. Thomas menemukan penyimpangan di sini karena Leo sama sekali tidak melaporkan situasi ini ke markas. Bahkan Leo juga melanjutkan misinya sendiri menemui informan di tempat lain. Alasannya sih cukup masuk akal karena tidak mau membuang-buang waktu berurusan dengan birokrasi. Namun tetap saja itu merupakan pelanggaran. Akhirnya mau tidak mau Thomas terpaksa mengikuti sang kapten karena bagaimanapun tidak mungkin bisa kembali ke markas dalam keadaan seperti ini. Informan Leo adalah seorang wanita bernama Sofia, pengurus panti asuhan. Dia turut prihatin dengan apa yang terjadi di Damas. Tapi dia juga merasa bersyukur karena Leo telah berhasil mengantarkan vaksinnya. Setelah diyakinkan bahwa Thomas benar-benar aman, Sofia menjelaskan rencana Victor yang ingin menguasai silo. Untuk itu dia membutuhkan kode rahasia agar bisa mengoperasikan nuklir. Pasca Perang Dingin, seorang agen FSK berhasil menemukannya. Dan menurut rumor, benda itu disimpan dalam berangkas di suatu tempat di kota ini. Sofia benar-benar tidak mengetahui di mana tepatnya berangkas itu. Namun dia mengetahui siapa orang yang bisa memberikan informasi yang valid mengenai hal itu. Lagi-lagi Leo melakukan penyimpangan dengan membeli senjata ilegal dari Sofia. Tidak ada lagi yang bisa disampaikan Thomas untuk membantah Leo. Dia hanya memandangi anak-anak kecil yang sedang bermain tanpa menyadari bahwa kebanyakan dari mereka menjadi yatim piatu karena tembakan rudal dari drone yang dikendalikan Thomas. Orang yang dimaksud Sofia adalah Farik Oshlag yang juga pengedar senjata. Sebuah sambutan yang kurang menyenangkan dari anak buah Farik menjadi awal dari amukan Leo. Tidak hanya mahir menembak, Leo juga sangat lihai dalam bertarung. Gerakannya yang sangat cepat dan pukulannya yang kuat mampu menumbangkan beberapa orang sekaligus. Thomas pun berusaha ikut membantu, tapi Sofia melarangnya. Karena kini giliran wanita itu yang beraksi, gerakannya seperti Jackie Chan, menjatuhkan lawan hanya dengan menggunakan jaket.
Varik yang sudah terpojok langsung memberitahukan Victor baru saja membeli XR-12 darinya. Itu adalah salah satu jenis GAMS Rusia. Kemungkinan besar kini orang yang dicari mereka berada di Dnipro Investment. Leo dan Thomas pun bergegas, sedangkan Sofia langsung menembak kepala Varik karena telah berkhianat. Dalam perjalanan ke Dnipro Investment, akhirnya Thomas mengetahui bahwa dia telah dimanfaatkan oleh Leo untuk melimpahkan kesalahan. Tentunya Thomas menolak hal itu dan hendak berhenti. Tapi kata-kata Leo begitu meyakinkan bahwa dia bisa menangkap Victor, sehingga Thomas pun lagi-lagi mengikutinya dan juga membantu mengeluarkan alat pelacak agar Rusia tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Sesaat kemudian, setibanya di dalam gedung, Leo berhasil melumpuhkan salah satu penjaga. Tapi minimnya pengalaman membuat Thomas panik sehingga hampir saja menembak warga sipil. Leo meminta Thomas untuk mundur dan menghubungi Eckhart selagi dia membereskan beberapa pasukan Krasny. Leo bertarung dengan sangat baik, bahkan GAMS Rusia yang tangguh sekalipun tak mampu menghentikannya. Sementara itu, Thomas berhasil menghubungi Eckhart untuk meminta bantuan sekaligus mengeksekusi Victor yang berada di dalam gedung. Dia merasa sangat lega telah membebaskan beberapa sandera. Tapi tak berselang lama, muncul dua panser yang mengeluarkan pasukan GAMS US, diikuti beberapa pasukan Krasny dengan GAMS Rusianya bersama para sandera. Awalnya Thomas mencoba melakukan negosiasi, tapi GAMS US melepaskan tembakan tepat ke kepala komandan Krasny sehingga terjadi baku tembak yang tak terhindarkan. Sangat mengejutkan, ternyata Eckhart tidak mengirimkan para tentara karena pasukan yang dikirimkannya bertugas untuk membinasakan Victor. Para sandera dan Kapten Leo hanyalah kolateral atau korban yang tidak disengaja, dan akhirnya sebuah tembakan dari rudal menghancurkan gedung Dnipro sekaligus menghentikan pertempuran sengit itu. Melihat semua kejadian itu seperti merasakan langsung apa yang selama ini dilakukannya, di mana orang tak berdosa mati dan hanya dianggap sebagai korban. Saat ini Thomas sudah berada di dalam mobil bersama dengan Leo. Sang kapten berhasil mendapatkan kodenya, tapi dia masih menolak untuk melaporkan keberhasilan mereka. Ternyata selama ini Thomas telah ditipu. Leo telah mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari Thomas, sehingga kini robot itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan menurut Leo, seharusnya Thomas berterima kasih karena hidupnya telah diselamatkan. I just saved your fucking life. Sofia pun membenarkan apa yang dijelaskan oleh Leo setelah Thomas kembali terbangun dan diseret ke markas pemberontak. Victor Koval 100% masih hidup dan ide serangan Dnipro adalah murni rencana Leo agar bisa merebut kode sekaligus terbebas dari militer US. Leo memang sangat licik, tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Leo adalah membohongi dirinya sendiri dengan berpura-pura tidak merasakan niat busuk di balik sebuah tindakan baik. Walaupun militer US berada di pihak pemberontak, tapi itu merupakan salah satu dari agenda US untuk mengacaukan Rusia dengan cara memperluas konflik di daerah tersebut, sehingga perdamaian yang diimpikan mereka semakin sulit untuk dicapai. Sofia juga sama sekali tidak memperdulikan rencana Leo dengan nuklir dan jumlah korban yang ditimbulkan, karena sama seperti yang dikatakan militer US, mereka hanyalah kolateral. Di waktu yang bersamaan, Kapten Leo telah tiba di markas Victor dengan kodenya. Sesuai dengan rencana, dia akan merebut sistem perimeter dan akan menghabisi Victor beserta anak buahnya. Lagi-lagi Leo menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kekuatan, kecepatan, dan tembakan jitu membuat seluruh pasukan Krasny tewas hanya dalam beberapa menit. Thomas yang terdiam 1000 bahasa dibebaskan agar bisa kembali ke markas. Dia menjelaskan semuanya kepada Eckhart dan Miller, termasuk kemampuan persuasif Leo yang menciptakan paradoks komen. Tidak ada lagi yang bisa melacak Leo kecuali mereka menghubungi pilot drone Corporal Mandy Bell untuk melacak mobil Varik Oshlag yang digunakan Leo. Ternyata dugaan Thomas benar. Saat ini Leo berada di wilayah sekitar distrik Snovsky, tepatnya di perbatasan Rusia. Eckhart tidak mungkin bisa mengirimkan pasukan
pasukan ke sana, karena itu akan memicu perang US dengan negara Rusia. Akhirnya Thomas mengajukan diri untuk menuju ke sana demi menghentikan Leo, dan jika memang gagal, Thomas menginginkan Bell meledakkan silo untuk menghentikan peluncuran misil. Beberapa waktu kemudian, Thomas pun tiba di misil silo perbatasan Rusia. Walaupun belum menemukan Leo, tapi mayat-mayat tentara yang tergeletak sudah cukup mengisyaratkan bahwa Leo sedang berada di sana. Di ruang peluncuran, tiba-tiba saja Leo menyerang Thomas dan berhasil melucuti senjatanya. Leher Thomas ditekan dengan kuat hingga tak bisa bernafas. Walaupun telah melepaskan tembakan, cengkraman itu tidak juga lepas hingga akhirnya Thomas tak sadarkan diri. Kemudian Leo pun kembali melanjutkan pengaktifan nuklir. 5 menit, waktu yang ditentukannya untuk misil yang akan menuju ke US. Untungnya Thomas yang telah terbangun langsung menembak Leo dengan senjata tembus bajanya. Dan ternyata itu sangat berefek terhadap Leo sehingga membuat tubuhnya hancur. Leo menjelaskan tujuan sebenarnya meluncurkan nuklir ke US demi menghancurkan penciptanya. Itu dilakukannya karena dengan berkembangnya teknologi, US dan negara-negara pesaing akan terus menciptakan robot bersenjata canggih hingga akhirnya cyborg full automatic pertama di dunia sama seperti Leo. Namun Thomas mempunyai pemikiran lain. Dia yakin manusia akan belajar dan berubah untuk menjadi lebih baik. Akhirnya, di sisa waktu 30 detik, Thomas menjalankan rencananya. Dia memberikan aba-aba kepada Mandy, lalu tak lama kemudian rudal pun menghancurkan silo dan menonaktifkan peluncuran nuklir. Film pun ditutup dengan menampilkan Thomas yang sedang kembali menuju ke markas melewati perbatasan Rusia. Setelah melaporkan kesuksesan misinya menyelamatkan dunia, Thomas mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan dikembalikan ke pangkalan Nevada dan menjadi bawahan Kapten Bryden. Apakah yang akan direncanakan Thomas selanjutnya? Apakah manusia akan belajar demi memulai kehidupan yang lebih baik? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Action Anthony Mackie di sini sangat luar biasa. Gak kalah dari The Falcon and the Winter Soldier. Tapi sayang endingnya berakhir begitu saja, sehingga meninggalkan pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah perang benar-benar berakhir? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Di masa depan, tentara manusia bekerja sama dengan prajurit robot yang disebut GUMS. Tapi yang menakjubkan, Leo, yang merupakan jenis baru dan sangat rahasia. Terlihat seperti manusia dengan daging yang menutup kerangka dan matriks mekanis. Leo juga memiliki kekuatan dan kecerdasan serta kesadaran diri, bahkan bisa ngelawak. Jika teman-teman menonton filmnya secara utuh, ada beberapa scene yang menampilkan Leo bercanda tentang pernikahan Thomas dan kekasihnya. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dia bisa melakukan tipu daya bahkan berkhianat. Pada awalnya Thomas dibuat seolah-olah sedang melakukan misi menangkap Viktor Koval. Kemudian Leo mendapatkan kepercayaan dari Thomas, yang mana bisa diartikan tujuan Thomas dan Leo sama, sehingga Leo tidak perlu menerima perintah dari Thomas. Serta jika Leo melakukan kesalahan, dia juga bisa melimpahkannya kepada Thomas karena secara teknis Leo beraksi atas izin Thomas. Padahal sebenarnya secara diam-diam Leo bekerja sama dengan Viktor dan Sofia demi mendapatkan informasi tentang sistem perimeter dan kode pengaktifan nuklir untuk dirinya sendiri. Leo menyadari kecerdasannya yang luar biasa. Itu membuatnya tidak harus menerima perintah dan bisa membuat keputusan sendiri sehingga menjadikannya robot yang paling berbahaya. Oleh karena itu, untuk menghentikan para ilmuwan militer menciptakan lebih banyak lagi yang seperti dia, Leo memutuskan meluncurkan nuklir agar menyadarkan manusia bahwa menempatkan makhluk buatan seperti Leo di medan perang memiliki risiko yang dapat mendatangkan bencana. Ya, bisa dibilang Leo telah mengorbankan dirinya serta beberapa kota besar Amerika dan Eropa demi kebaikan seluruh manusia. Rencana Leo telah berhasil digagalkan oleh Thomas dengan menghancurkan silo dan menonaktifkan misil. Thomas kembali ke markas memandangi foto kekasihnya dan mendapatkan kesempatan kembali ke kesatuannya sebagai pilot drone. Lantas apakah ini happy ending? Apa yang bisa dilakukan Thomas untuk menghentikan produksi android super seperti Leo? Apalagi pada kredit film kita ditampilkan bahwa android-android itu sedang diciptakan bahkan dalam jumlah yang banyak. Ini menimbulkan pertanyaan besar lainnya, apakah ada android lain
lain yang seperti Leo berbaur di medan perang? Jika memang ada, siapa saja yang mengetahui keberadaan mereka? Karena di sepanjang cerita, Leo menjelaskan yang mengetahui Leo adalah android hanya Kolonel Eckhardt dan Thomas. Dan apakah mungkin selama ini android seperti Leo telah berkeliaran dan berbaur dengan manusia? Ini akan membuka jalan untuk sequel kedua Outside the Wire. Selain pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti bagaimana Leo dirancang, siapa yang merancang Leo, dan bagaimana para ilmuwan bisa mendapatkan teknologi secanggih itu dalam kurun waktu 15 tahun yang akan datang. Apakah mungkin datang dari masa depan seperti Terminator, atau mungkin dari kecerdasan asing di luar angkasa? Bagaimana menurut kalian? Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini, dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian serta menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat setiap hari.